Pasien-pasien betul, pasien-pasien isoman ini banyak yang meninggal ya, maaf ya, di Iya. rumah ya. Artinya barangkali inilah satu kelemahan atau kekurangan ketika literasi itu belum menyeluruh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Imam Priyono di channel Isoman @R66 Media. Channel ini kami dedikasikan semata-mata untuk bergotong royong, memaksimalkan semua upaya kita dan memastikan kita semua bisa menang melawan COVID-19. Inilah Isoman @R66 Media. Baik, teman-teman, bersama saya sudah ada Dr. Niko Azhari Hidayat, spesial BTKV. Itu apa, Dr. Niko? Bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Wah, bayangkan, saya nyebutnya aja nggak bisa, apalagi kuliahnya. Beliau adalah Dewan Pengawas Aliansi Telemedicine Indonesia. Dr. Niko, terima kasih, waktunya berharga sekali, saya tahu, dan sudah berkenan bersama kami. Selain itu, ada juga sahabat saya, Mbak Frida. Beliau ibu rumah tangga, tapi pernah menjadi jurnalis di Televisi Republik Indonesia. Mbak Frida, terima kasih sudah hadir. Iya, Ikut bahagia, sudah sembuh, keluarga juga kabarnya sudah sembuh. Baik, iya. Mbak Frida dan Dr. Terima kasih, Niko, Mbak hari Imam. ini topiknya kita ingin ngobrol-ngobrol soal tren peningkatan kasus di beberapa daerah. Kita tahu beberapa daerah, misalnya anggap DKI Jakarta, tren penurunannya sudah baik, vaksinasi berjalan juga cukup tinggi, zonanya sebagian besar sudah hijau. Tetapi yang cukup mengkhawatirkan adalah tren di beberapa daerah di tanah air, di Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, kemudian ada beberapa di Kalimantan dan di Sumatera. Eh, Kita sama-sama meyakini 3T, 5M, upaya promotif, preventif, dan kuratif semuanya harus jalan bareng-bareng. Kan itu kadang-kadang nggak gampang. Nah, salah satu elemen yang menarik untuk kita perhatikan adalah telemedicine, dan ini juga sesuai dengan keinginan pemerintah atau Presiden Jokowi. Ini harus semakin lebar, orang semakin tahu. Pertanyaan saya langsung ke Dr. Niko. Kita mulai dari yang paling sederhana, Dok. Terminologi telemedicine itu sebenarnya apa, Dok? Silakan, Dok. Ya, jadi telemedicine ini adalah sebuah teknologi ya yang memungkinkan untuk dilakukannya proses pengobatan ya atau usaha pengobatan secara jarak jauh dengan metode instrumen tentu teknologi bisa melalui visual, bisa voice, bisa macam-macam ya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara tentang telemedicine ini sejak zaman perang dulu mengirimkan pesan bahwa yang ada di medan perang itu terlukanya seperti apa itu merupakan sebuah telemedicine. Namun memang akhir-akhir ini kaitannya dengan pandemi COVID, telemedicine ini semakin tren di seluruh dunia bahkan bukan hanya di Indonesia. Ya. Kira-kira begitu telemedicine. Dok, seberapa penting telemedicine ini dalam proses penanganan COVID saat ini? Penting sekali. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan monster yang namanya COVID ya, yang dia tidak tawar-menawar, dia tidak terlihat, dia sangat kecil, transmisi infeksinya itu akan tidak terasa. Tiba-tiba pasien akan kemudian panas ya, gejala begitu ya. Artinya apa? Dengan telemedicine ini praktis sebenarnya kita melakukan social distancing ya. Jadi antara pengobat dengan yang diobati atau dugaan yang mungkin terpapar oleh yang sudah terinfeksi itu menjadi kecil ya. Jadi potensi untuk menurunkan kontak atau transmisi itu dimungkinkan sekali dengan telemedicine ini. Dok, ini termasuk juga kan aplikasi-aplikasi layanan-layanan, saya sebut saja mereknya misalnya Halodoc, Okedoc, dan lain-lain. Itu termasuk layanan telemedicine ya, dokter ya? Betul. Kita bersama dengan pemerintah berkomunikasi, kita menyebutnya penyelenggara layanan telemedicine atau kalau kita suka menyingkatnya jadi PLT, PLT pun bisa disebut sebagai platform orang bilang juga. Oke, saya mau cek Mbak Frida masih bergabung bersama kami? Oke, Alka sudah bergabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Alka bisa dengar suara saya dengan baik, Mas?
Baik banget, bagus banget suaranya Mas Imam. Aduh, suara Oke, bikin Dokter Niko ini bersama saya juga ada Mas Alka junior, apa namanya, jurnalis senior di salah satu televisi swasta di Metro TV. Mas Alka, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Panggilannya harusnya Bro Alka nih, karena beliau nih apa namanya atletis banget juga, jadi kita panggil Bro Alka. Bro, apa kabar? baik-baik, alhamdulillah Mas Imam. Oke, Mas Alka, kita lagi ngomongin tren peningkatan kasus di beberapa daerah, ngomongin telemedicine. Bersama saya juga ada Dokter Niko Azhari Hidayat, Dewan Pengawas dari Aliansi Telemedicine Indonesia. Oke, biar Mas Alka tenang dulu, saya ngobrol lagi sama Dokter Niko. Dokter Niko, kalau di Ya. misalnya sebut saja kota besar seperti Jakarta, mungkin layanan telemedicine ini sudah layaknya seperti sahabat kita begitu ya, kita sering menggunakan dan seterusnya. Tapi bagaimana amatan dokter di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah misalnya luar Jawa, sejauh mana sih dok, apa namanya, literasi yang terjadi di sana dok? Memang kalau kita bicara literasi terkait dengan telemedicine, sebenarnya juga sudah cukup meluas. Apalagi pemerintah punya andil yang kuat untuk menyebarluaskan. Ya, jadi di media massa saat kali 5 Juli waktu diluncurkan beberapa platform telemedicine di seluruh Indonesia. Artinya masyarakat ini sebenarnya sudah cukup mengetahui, meskipun tentu by teknik, ya bagi teknis tentu perlu diperkuat atau perlu dipersosialisasikan begitu. Ada hal yang menarik selain telemedicine, kalau kita boleh bicara ya, telehealth itu lebih mewadah semuanya. Kenapa? Telehealth itu ada aspek preventifnya. Jadi kalau bisa pasien sebelum masyarakat sebelum terkena penyakit itu dia dulu gitu. Kalau medicine itu sudah ada, tentu ada penyakit ya, sudah ada yang harus diobati. Telehealth ini sifatnya seperti ini. Terus saya ya, kita memberitahukan kepada masyarakat supaya hidup bersih, menjaga gizi dan lain sebagainya. Rasanya memang tetap harus dimaintain. Masyarakat tetap diberikan informasi yang update tentang kesehatan. Baik, oke, dokter. Sekarang saya sedikit ke Mas Alka dulu. Mas Alka, apa kabar? Alhamdulillah, Imam baik. Long COVID terjadi nggak di Alka? Long COVID saat itu mungkin yang masih saya rasakan pasca saya keluar dari rumah sakit, dok. Saat itu saya mungkin di saat bulan Desember saat itu tingkat okupansi rate di rumah sakit lumayan penuh juga Desember Januari, dok. Tapi alhamdulillahnya nggak sepenuh bulan-bulan kemarin di mana oksigen juga habis. Tapi Januari Desember tuh lumayan penuh juga karena saya sempat ditolak di 5 rumah sakit malah, dok. Wow. Jadi saya sempat setelah dinyatakan positif PCR, ya saya terpaksa di rumah aja dengan kondisi yang lumayan parah. Saat itu saya udah mengetahui kalau hasil PCR positif, terus foto torak ronsen saya, paru saya saat itu udah putih semua semacam itu, dan ya panik nggak dapat rumah sakit juga. Waktu itu Kalau Alka long sempat ikuti layanan telemedicine nggak? saat Desember Januari tahun lalu sepertinya belum, saya nggak tahu, tapi saya belum pernah dengar saat itu. Belum ya, dok ya? Ya, dok ya. Sebenarnya belum ada. Ya, Dan belum saat itu benar-benar saat itu benar-benar kita yang pasien COVID yang belum dapat layanan rumah sakit itu benar-benar mentalnya drop banget karena nggak tahu nih harus ngapain gitu loh. Saya juga ngerasanya saat itu sempat jumawa. Saya kan senang olahraga, imunitas juga lumayan. Ya saya jaga sebisa mungkin gitu loh. Bukan saya sombong, tapi sempat nggak percaya nih, nggak mungkin aku kena COVID gitu. Ternyata atlet-atlet dunia, Ronaldo, Rock aja, Dwayne Johnson juga kena COVID juga gitu, apalagi saya gitu. Semacam itu. Oke. Baik. Mbak Frida masih belum terhubung ya. Sekarang saya ke dokter. Dokter, nih
ada fakta menarik ya, bahkan Mas Alka sendiri atau cukup banyak saya rasa orang yang belum terlalu memahami telemedicine ini, dokter. Gimana caranya dokter ke depan telemedicine ini lebih populer, dokter? Dan kendalanya di mana sih kalau yang dokter lihat, kenapa orang-orang berjarak dengan telemedicine ini? Padahal kan manfaatnya besar. Ya, jadi kalau kita ingin memilih layanan telemedicine yang dimanfaatkan oleh sebanyak masyarakat Indonesia, tentu ya harus menyeluruh, program dilakukan harus menyeluruh. Nah, metode yang biasa kami tawarkan adalah metode pentahelix. Ya, kita menjalankan satu program yang nuansanya teknologi. Pentahelix ini menurut saya menjadi satu metode yang pas. Pentahelix itu terdiri dari komponen. Jadi tentu pemerintah dalam hal ini pertama, yang kedua akademisi. Akademisi ini tentunya biasanya adalah orang-orang yang memang bekerja di bidang kesehatan, ya, bisa kedokteran, bisa keperawatan, bisa rehabilitasi medis, bisa kesehatan jiwa dan lain sebagainya, psikososial juga. Kemudian yang lain tentu bisnismen, dalam hal ini korporasi, ya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang juga terdampak, sehingga mereka juga harus bergerak untuk memberikan sumbangsihnya kepada bangsa ini. Kemudian komunitas. Jadi komunitas masyarakat ini saya rasa sudah sangat otomatis mereka bergerak untuk membantu negara kita untuk melawan COVID ini. Yang terakhir tentu media. Juga jadi 5 elemen ini kan metode pentahelix agar layanan medicine di seluruh Indonesia. Saya kira demikian. Oke, sekarang saya ke Alka lagi. Alka, mumpung ada Dokter Niko, ada nggak yang ingin ditanyakan terkait dengan COVID, terkait mungkin kondisi Alka sekarang, apakah udah nyaman atau apa aja? Silakan. Alhamdulillah sih, Dok, dengan adanya aplikasi ini, aplikasi ya Dok ya, semacam ini ya Dok ya, semacam ini ya. Aplikasi ya Dok ya ini. Salah Iya, satunya bisa aplikasi. diunduh. Oke. Nah, yang saya rasakan dulu begitu kita harus merawat diri sendiri di rumah saat kena COVID itu kan begitu paniknya ya. Ya memang alangkah lebih baiknya kita saat itu blank sama sekali obat apa yang harus kita konsum, asupan nutrisinya seperti apa, terus perawatan terhadap diri seperti apa. Nah kalau ada semacam aplikasi semacam ini sangat ngebantu banget. Tapi ya memang literasinya aja yang mungkin bagi kita masyarakat perkotaan pun masih kurang aware dengan hal ini, apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di pelosok tanah air gitu. Itu pertama. Kedua, bahkan teman-teman saya yang bisa dibilang kota-kota besar atau kota kedua besar di tanah air pun yang terpaksa harus isolasi mandiri. Teman saya sendiri sih nggak sampai parah dan meninggal dunia, tapi teman-teman yang lainnya mungkin tetangganya yang isoman, kebanyakan isolasi mandiri mereka tidak tertangani dengan baik gitu Dok. Oke. Dokter. Nah itu makanya itu sangat berguna sekali aplikasi semacam ini Dok. Dokter, pertanyaan Alka ini mirip dengan pertanyaan netizen nih. Saya punya pertanyaan netizen, jadi kita biar sekalian ya menjawabnya. Boleh ditampilkan teman-teman? Tadi ada pertanyaan, apa nih dari Ninda di Kupang. Apakah layanan telemedicine ini sekarang sudah mencapai NTT? Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan layanan tersebut? Terima kasih. Nah ini kan orang kadang-kadang bingung. Padahal kan ini basisnya bisa macam-macam ya, bisa internet dan seterusnya. Silakan Dok. Ya, terima kasih saudara saya dari NTT ya. Jadi layanan telemedicine ini yang dipikirkan adalah sesuatu hal yang rumit, sulit. Simple saja bahwa ketika itu kan komunikasi dengan dok jaraknya memang kebetulan secara jarak jauh, bisa dari ke Jakarta, bisa NTT, biasanya atau NTB itu masih pusatnya biasanya ke Bali misalnya, karena Bali punya jadi center kesehatan juga dikembangkan oleh Kemenparek. Nah, sebenarnya melalui media chat, media video call itu pun sebenarnya telemedicine. Saya mau mengajak seluruh warga masyarakat di Indonesia bahwa semata telemedicine ini adalah pada aplikasi saja. Jangan lupa masyarakat ini punya fitur-fitur chat yang sudah sangat menyeluruh, saat nyala
misalnya apapun ya, itu bisa. Toh mereka juga punya video call, dia punya fitur telegramnya. Jadi ketika satu universitas pelayanan kesehatan mendeklar bahwa ya melayani untuk pasien isoman, itu dilakukan. Ketika INT pun mungkin butuh gitu ya, kemudian barang di Instagram atau Google isom untuk mereka bisa langsung klik, biasanya ada kliknya, bisa langsung nanti kepada dokter yang diperlukan. Itu pun suatu layanan telemedicine ya. Kalau program pemerintah itu tentu memang pengumuman tidak berbayar karena penuh oleh pemerintah, tapi beberapa rumah pun selain tidak berbayar, mereka juga ingin mempersembahkan layanan premiumnya. Jadi itu pun sebenarnya suatu layanan medicine gitu. Oke, oke. Jadi jawabannya bisa ya, walaupun di NTT atau dimanapun, karena layanan telemedicine itu tidak hanya berbentuk aplikasi, tapi bisa macam-macam. Oke, sekarang Frida juga kabarnya sudah bersama saya. Frida, Ya. sudah bisa mendengar? Sudah, Mas. Oke, Frida, langsung saja. Mumpung ada Dokter Niko, sekarang baru sekitar 1 bulan ya, katanya Juli juga baru sembuh. Frida dan putra-putri sempat terkena COVID-19. Ada nggak pertanyaan untuk Dokter Niko terkait dengan COVID, terkait dengan kondisi per hari ini, atau terkait telemedicine? Karena kalau nggak salah, Frida sempat mencoba untuk mengakses telemedicine. Silakan, Frida. Iya, betul. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Niko. Ini saya kan setelah saat terkena COVID itu isoman, memang yang pertama saya lakukan kan karena tidak bisa keluar karena di rumah anak 3 yang kena itu masih kecil-kecil dari 7 tahun, 4 tahun dan 21 bulan. Jadi dengan keadaan anak-anak yang masih kecil kan kita nggak mungkin untuk berobat keluar untuk minta layanan untuk PCR, untuk antigen atau minta untuk periksa ke dokter. Jadi kemarin memang walaupun telemedicine itu masih kayaknya masih dikit gitu ya, masih sedikit informasinya, tapi ternyata udah ada beberapa yang lewat japri-japrian grup-grup keluarga itu ada yang memberikan nomor telepon rumah sakit ini untuk konsultasi dengan dokternya. Jadi kemarin saya sempat melakukan telemedicine sama dokter di rumah sakit, tapi nggak sampai video call, jadi hanya via WA. Jadi kita konsultasinya via WA aja gitu. Jadi dokter itu memantau kesehatan kita tiap hari, cuman lewat WA, dan itu sih menurut saya sangat membantu ya untuk yang kita isoman satu keluarga, jadi kita nggak perlu keluar terus. Tapi kebetulan saya di hari ke-11 itu drop dan demam, jadi ada harus cek darah dan lab gitu. Jadi kalau misalnya untuk sampai kondisi yang parah atau untuk perlu layanan lab seperti itu, sampai mana gitu maksudnya untuk telemedicine kita memutuskan cukup untuk konsultasi telemedicine, apa kita harus pergi ke poliklinik gitu, Dok? Terus sama pertanyaan kalau ini kan karena anak-anak semua masih kecil gitu ya. Kemarin gejalanya alhamdulillah semua ringan gitu. Jadi cuma 2 hari demam, setelahnya normal aja gitu. Dan pasca COVID ini juga tetap sehat gitu. Jadi sebenarnya untuk anak-anak tuh perlu diperiksa pasca COVID atau gimana, Dok, gitu? Karena informasinya anak-anak tuh ya sekarang dijaga aja kesehatannya gitu, tapi kan kita nggak tahu mau keluar, mau periksa juga masih takut gitu. Gimana, Dok, kira-kira solusinya untuk anak-anak? Baik. Mbak Frida, nanti kita akan coba hubungi dokter. Tadi di pertengahan tiba-tiba mendadak terputus, tetapi saya sudah catat tadi telemedicine oleh Mbak Frida pernah dilakukan via WA, terus hari ke-11 drop, kemudian sampai mana atau kapan sebenarnya waktunya kita masih tetap di rumah atau kita harus ke dokter atau seperti apa, kemudian tadi bagaimana penanganan untuk anak, kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Kita masih menunggu dokternya terhubung lagi. Mas Alka mau tanya, setelah sekian bulan, apakah aktivitas olahraganya udah balik normal atau masih kesulitan tuh kalau untuk jogging segala macam? Sebetulnya sih setelah kena COVID itu
saya termasuk orang yang eh, terpaksa dan dipaksa untuk cepat sembuh seperti Hmm. sedia kala. Artinya pulih dalam artian bugar ke semuanya. Karena begitu saya keluar dari rumah sakit, manajer saya di kantor langsung, "Kak, udah sembuh ya, selamat ya, alhamdulillah semoga bisa aktivitas lagi." Terus Mhm. ujung-ujungnya langsung, "Kapan bisa siaran?" Semacam itu. Itu kan dikala dikala sini masih lemes, lemes banget, masih lemes. Hmm. Kita untuk batuk-batuknya juga masih, ya itu yang tadi sempat Bang Imam tanyakan, Hmm. kayak long COVID seperti apa. Jadi long COVID-nya yang saya rasakan saat itu batuknya sempat lama, sampai sebulan pas saya keluar dari rumah sakit pun masih aku kerasa. Hmm. Tapi kalau untuk urusan olahraga, tergantung niat kita sendiri Bang Imam. Hmm. Asal sesuai dengan proporsinya ya. Memang saya langsung konsultasikan itu ke temen coach saya gitu, coach triathlon gitu. Coach, ini saya habis keluar dari rumah sakit, terus ditantangin kapan bisa aktif, bisa siaran lagi, sementara saya masih batuk-batuk gini. Hmm. Saya ngerasa jogging kayaknya bisa jadi salah satu terapi untuk bisa pulih lagi gitu loh. Oke. Artinya artinya saya pas COVID itu paru-paru saya kan kena, Hmm. udah semua semacam itu, dan itu untuk nafas tuh susah Bang Imam. Hmm. Jangan jangan untuk ngobrol, untuk ngomong, apalagi untuk siaran gitu ya. Ya. Untuk saya coba sholat, terus latihannya saya terapinya baca Quran aja suaranya kecil banget, itu pun udah terengah-engah gitu. Tapi Hmm. dengan tantangan dari diri saya itu, saya memberanikan diri dengan bimbingan coach saya untuk 2 hari saya minggu keluar dari rumah sakit. Hari Selasa saya udah coba untuk jogging di GBK, tapi Hmm. dengan bimbingan coach diforsir, coba jalan kaki dulu 1 putaran, nyaman nggak? Ternyata aku coba nyaman Bang Imam. Oke. Akhirnya aku coba untuk jogging kecil lah dengan ya pace moderat di pace 8 atau 9 semacam itu. Ternyata kuat sampai 3 kilo gitu loh. Akhirnya Wow. eh, aktivitas olahraga itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh COVID. Yang penting sesuai dengan proporsinya, dan yang paling besar pengaruhnya adalah niatnya. Nah, tapi setelah saya bisa dalam seminggu itu saya bisa 2-3 kali jogging dengan ya pace yang nggak terlalu kencang, cuman di bawah 5 kilo gitu. Dan akhirnya dalam seminggu saya udah bisa siaran lagi dengan napas yang bagus, tapi masih ada Oh. tetap batuk-batuknya masih ada. Nah, dari pengalaman itu artinya sebenarnya olahraga tuh nggak terpengaruh oleh COVID sebenarnya, Hmm. asalkan kita tahu metode yang bagus menyesuaikan dengan kemampuan badan kita. Nah, tinggal niatnya kita. Nah, setelah 2 bulan pasca COVID, 3 bulan pasca COVID, saya udah kembali normal. Justrunya saya yang udah agak ogah-ogahan untuk olahraga lagi, jadinya semacam Tapi sekarang itu udah balik normal ya? lagi. Sekarang Sekarang udah sudah normal normal ya Mas sekarang. Alkay? Kembali, cuman olahraga saya yang nggak normal karena udah agak males banget. Wah itu Dan saya yang ingin sebenarnya saya tanyakan ke dokter. Ini eh, dokter udah tersambung dokter. nih. Oh, Hmm. udah ada. Terus, iya. Apa pertanyaannya? Nah, Silakan. nanti titip pertanyaan ya Bang Imam ya. Ya. Tolong mungkin awareness terhadap aplikasi semacam ini ditingkatkan lagi mungkin. Itu Mm-mm. pertama. Karena tingkat kematian justru banyak juga selain di rumah sakit, justru banyak juga bagi teman-teman yang isolasi mandiri karena tidak tertangani dengan baik. Karena yang saya alamin, Ya. ya ya punya pengetahuan tentang kesehatan walaupun dikit itu, kita pun nggak tahu apa yang kita lakukan kalau di rumah gitu, obatnya apa, Hmm. terus treatmentnya seperti apa, nutrisinya seperti apa, asupan kita makan apa aja nanti kalau di rumah isoman semacam itu. Nah, ini kalau ada semacam ini pasti ngebantu banget gitu loh. Mungkin Sip. awareness-nya aja. Terima Nah, kasih Bang ini Imam. udah ada nih Dokter Niko. Dokter Niko sudah bisa terhubung lagi ya? Ya, Dokter, ya, Izal. ada pertanyaan dari Mbak Frida nih dan Mas Alka. Ya. Langsung saja, kalau dari Mbak Frida ini, Mbak Frida ternyata alhamdulillah pernah mencoba layanan telemedicine, pada saat itu terhubung dengan dokter dari rumah sakit. Tetapi memang yang Mbak Frida tanyakan, pada saat isoman itu, kapan sih kita masih tetap aman, atau kapan kita misalnya harus segera mengakses fasilitas kesehatan, walaupun kadang-kadang tidak mudah. Kemudian, misalnya
ada anak-anak yang terpapar. Anaknya Mbak Frida kebetulan terpapar, kalau nggak salah ada 3 tadi putra-putrinya terpapar. Bagaimana penanganan untuk anak ini? Bagaimana penanganan ke depannya? Nah, itu dari Mbak Frida. Kalau dari Mas Alka tadi, Mas Alka menyoroti tingkat kematian yang tinggi pada saat orang-orang isoman. Sebenarnya ini agak mirip juga dengan pertanyaan Mbak Frida. Karena memilih isoman dan kondisinya kita tidak tahu persis kondisi kita, itu kadang-kadang akhirnya dengan rasa prihatin ya, akhirnya banyak yang meninggal di rumah. Dokter silakan. Ya, jadi terdengar ya suara saya? Ya, bagus dokter. Terdengar, Dok. Ya, oke. Jadi kalau ditanyakan tentang waktu terbaik untuk kita mencari layanan telemedicine sebenarnya adalah tentu sebelumnya. Jadi pencegahan. Makanya kenapa tadi saya sebutkan tentang telehealth. Telehealth ini adalah kita melakukannya sebelum terjadinya penyakit justru. Ketika pandemi seperti ini ya, misalnya pada satu lingkungan itu ada beberapa yang COVID, beberapa yang masih sehat. Nah, artinya awareness itu justru ditingkatkan sebelum kita dan keluarga kita terkena. Bagaimana caranya? Tentu mengupdate informasi, mengupdate ilmu tentang COVID, bagaimana dari 3K kemudian 3M ya, kemudian 5M, kemudian sekarang mungkin 6 atau 7 atau 10 nanti terserah. Nah, artinya adalah pencegahan. Pencegahan itu lebih baik ketimbang kita mengobati. Namun kalau kita sudah terkena nih gitu ya, atau bukan kita deh, misalkan suami atau istri kita misalkan, ya tentu kita harus sesegera mungkin, tidak perlu menunggu kondisi jatuh sudah kolaps duluan begitu, sesak nafas begitu ya. Artinya ketika kita bisa mengetahui lebih dini, karena virus itu dilawannya dengan kondisi tubuh yang optimal. Misalnya, kalau kita tidak konsultasi isoman, kita tidak minum air yang cukup barangkali ya virus tentu akan makin menguasai tubuh kita. Nah, jadi sedini mungkin, sesegera mungkin, ketika pun sudah terkena begitu dan isoman begitu ya, bahkan paskanya itu juga saya bilang perlu. Kenapa? Ada beberapa kasus yang efek komplikasi dari COVID ini munculnya bahkan setelahnya, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, itu ada. Artinya, dan COVID pun butuh recovery, jangan lupa seperti pasien-pasien kami, tentu ada recovery, ada waktu recovery yang memang rasanya memang perlu masih diawasi oleh dokter. Jangan sampai jatuh koinfeksi atau kemudian timbul infeksi lagi yang kedua. Artinya kalau waktu pentingnya, kalau bisa sebelumnya, ya tentu pengobatan saatnya ataupun sesudahnya. Kalau pada anak-anak, makanya yang terbaik menurut saya adalah satu layanan telemedicine yang berafiliasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit. Di mana rumah sakit itu ada dokter untuk dewasa, ada penyakit dalam, paru, dan juga untuk anak-anak. Saya rasa rumah sakit pun akan menyediakan layanan telemedicine-nya untuk pasien-pasien yang memang usianya di bawah 12 tahun untuk anak-anak. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi telemedicine bisa pada setiap umur, ditentukan pada dokter yang memang pas dan kompeten pada pasien yang memerlukan. Nah, untuk kalau misalkan pasien-pasien isoman ini banyak yang meninggal ya, maaf ya, di rumah ya. Artinya barangkali inilah satu kelemahan atau kekurangan ketika literasi itu belum menyeluruh. Artinya pasien merasa harus bertarung sendiri, padahal tidak. Padahal bisa berkomunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, misalkan puskesmas, misalkan klinik, misalkan kalau ada dokter keluarga. Saya cukup yakin sekarang ini cukup serentak mereka memiliki layanan telemedicine, termasuk layanan telemedicine yang setidaknya memperhatikan vital sign-nya setiap hari, kemudian memastikan gizinya setiap hari, begitu. Jadi memang betul, Mas, jadi beberapa waktu lalu ada beberapa yang meninggal itu tentu barangkali itu adalah yang luput ya, atau barangkali memang mereka merasa sendiri gitu, tidak ada komunikasi dengan yang lain, mereka merasa nanti akan hilang begitu ya. Padahal sebenarnya telemedicine ini bisa sangat untuk diandalkan untuk melawan COVID ini. Saya rasa demikian. Dan di telemedicine itu
karena terpantau mungkin dokternya pasti akan menyarankan ya dengan status atau kondisi tertentu, wah ini udah bahaya, pasti akan dalam tanda petik memaksakan pasien tidak isoman lagi dan segera ke vaskes, dok ya. Betul. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Magelang, mungkin ini terakhir bisa ditampilkan. Ada dari Magelang bertanya ke dokter nih, ini dia, Tika di Magelang. Dok, saya sedang isoman untuk kedua kalinya, jadi reinfeksi berarti. Dengan gejala yang saya alami seperti yang pertama, hanya hilang indera penciuman, terkadang nafas berat. Meski begitu, apakah saya harus ronsen toraks, dok? Jadi indikasi ronsen toraks adalah ketika yang dirasakan oleh pasien itu berbeda dengan sebelumnya. Ya, jadi bahkan sekarang yang lebih detail lagi tentu kan ada CT scan toraks, meskipun harganya tentu lebih mahal. Artinya ketahui masyarakat juga, ini mungkin untuk masyarakat juga secara keseluruhan, ketahui indikasinya. Kapan ketika memerlukan foto toraks, ronsen toraks atau CT scan. Jadi pertama klinisnya tadi, kalau misalkan nafasnya lebih memberat dibandingkan yang pertama infeksi, lakukanlah ronsen toraks atau lakukanlah CT scan toraks memang bila diperlukan. Supaya ketahuan bahwa ternyata infeksinya sudah menyeluruhi ke kedua lapangan paru, dan itu kan tentu memerlukan bantuan. Dikonfirmasikan dengan saturasi oksigen ternyata 80 atau bahkan di bawahnya. Yaitu suatu hal yang akut, suatu hal yang artinya yang harus segera ditolong. Ya. Jangan dibiarkan lama gitu. Ya. Jadi sebaiknya ronsen ya, dok ya? Jawabannya ya. Betul. Sebaiknya ronsen. Oke. Dokter Niko, terima kasih. Mbak Frida, terima kasih. Mas Hamdan Alkafi, terima kasih sudah menyisakan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan ini, karena tentu ini belum selesai, pandemi belum selesai. Kalau di sebagian lingkungan kita sudah menurun, bukan berarti kita tidak melakukan 3M atau 5M. Kita harus tetap berjaga, harus gotong royong. Ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, kita semua harus berupaya sebaik mungkin. Terima kasih sekali lagi Dr. Niko, Mbak Frida, dan Mas Alka. Sehat-sehat selalu, stay healthy. Sampai jumpa teman-teman. Baik, ini akhir dari Isoman @R66 Media. Saya Imam Priyono, terima kasih, sampai jumpa.